Selamat siang Pak. Jadi untuk mobil setelah di carbon clean, untuk proses carbon cleannya sudah selesai. Kita proses bakal check up sekalian untuk mengecek komponen-komponen yang terjadi atau yang ada saat kondisi tersebut. Kita mulai dari bagian atas ya. Untuk wiper tadi masih oke Pak. Ini kami lepas dulu ya. Untuk lampu kota, lampu-lampunya nyala semua. Lampu kota utama, jauh, dekat, sen, hazard. Lampu interior, power window, filter AC tadi udah oke ya. Dan klakson pun juga normal. Untuk oli mesin sudah diganti ya sebelumnya. Untuk levelnya juga masih oke. Minyak remnya masih bagus, levelnya juga masih oke di maksimal. Air washer nanti akan kami tambah ya di sana. Setelah itu ada fan belt. Untuk fan beltnya juga masih oke. Itu tidak ada yang retak-retak, masih aman semua. Untuk radiator coolant juga masih oke ya, masih pakai coolant merah, bagus. Filter udara juga masih bagus. Untuk busi tadi sudah nanti akan kami tampilkan ya untuk kondisinya. Selamat siang Pak. Ini untuk kondisi busi ya. Nah, ini untuk kondisinya masih oke. Masih pakai radium bawaan, jadi masih bagus. Untuk koilnya juga masih oke. Filter udara masih oke, filter AC pun juga masih cukup oke. Ini kan bersihkan ulang saja. Nah, ini kita lanjut untuk carbon clean ya. Ini sedang kita sedot untuk cairannya. Nah, ini kotorannya ya Pak. Oke, untuk filter bensin. Nah, ini untuk filter bensin. Ini sebelumnya itu warnanya hitam nih Pak. Nah, ini kotoran. Nah, setelah dibersihkan, coba ini kami kasih bahan bakar juga nih. Nah, keluarnya sudah bening. Ada kemungkinan dari penyebab kendala mobil panjenengan saat mati lampu merah adalah dari si filter bensinnya niku yang kotor ataupun tersumbat. Sudah kami bersihkan ya. Lalu untuk kebocoran oli mesinnya kering ya, aman. Koilnya juga masih bagus. Throttle body masih kami proses pembersihan. Untuk kondisinya kotor ini ya. Jadi kami bersihkan dan juga kami reset ulang agar untuk RPM nya juga tidak ngayang dan di bawah pun juga enak. Betul. Lalu kita pindah ke motor fan atau kipas radiator. Tadi kami tes itu masih nyala, masih oke juga. Untuk engine mounting juga masih bagus. Oli transmisi sudah diganti kemarin, filter oli sudah diganti juga kemarin. Air aki, ini akinya pakai aki kering ya. Oke. Untuk ban kondisinya yang depan itu baru 2025 ya, kanan kiri masih tebal oke, cuma yang belakang ini masih pakai bawaan sepertinya ya Pak. Pakai yang 2019. Sarannya bisa diganti karena untuk perjalanan jauh agak berisiko. Untuk kondisi akinya masih oke semua, kesehatannya masih oke, pengisian dan juga pengecasan juga masih oke. Lalu untuk bagian sistem rem, ini untuk sistem rem komponen utama seperti master rem, modul ABS, pipa dan lain-lain itu masih oke Pak, semua kondisinya. Untuk kondisi kampasnya ini masih cukup tebal. Nah, ini masih cukup tebal, kondisinya masih bagus. Disc brake pun juga masih cukup oke. Kaliper aman, tidak ada yang macet, bannya pun juga masih bagus. Jadi untuk kondisinya depan kanan kiri sama nggih kondisinya. Jadi kami singkat saja. Untuk kondisi rem depan masih optimal. Kita beralih ke rem belakang nggih. Untuk rem belakang pun juga sama. Ini kampas rem belakangnya masih tebal. Bel silindernya masih oke, tidak ada yang bocor. Pengunci kanvas, bearing roda dan juga yang lain masih oke semua Pak. Nah, ini sudah kami setel juga untuk handremnya agar tidak terlalu tinggi. Untuk tromol pun juga masih bagus. Untuk kondisinya kanan kiri sama juga nih. Jadi kami persingkat. Untuk kondisi rem belakang juga sangat optimal. Lalu untuk bagian kaki-kaki, untuk bagian kaki Pak, overall masih bagus semua, mulai dari rear steer,
Bushing rack setir itu masih bagus. Hanya saja untuk link stabil lah ya, ini sudah mulai lemah Pak. Stabil lemah, sudah mulai oblak dan juga karet stabil di sini. Nah, teman-teman ini teman juga udah lemah. Untuk komponen lain seperti shock breaker, rong terot, stopper shock, support shock, ball joint dan juga yang lain itu masih oke semua Pak. Jadi kondisinya masih bagus, apalagi lower armnya juga masih bagus nih. Bushingnya masih oke, hanya link stabilnya saja yang bermasalah atau yang sudah lemah. Link stabil dan juga karet stabil Dan untuk mobil panjenengan tadi nah Pak, ada kendala nggak, yaitu apakah ini saat berada di belakang truk bau knalpotnya masuk ke dalam kabin. Nah, untuk Terios atau Ras yang tipenya atau tahunnya seperti ini, itu memang ada kelemahan Pak, yaitu saluran ventilasi AC yang depan sini itu memang longgar, kurang rapat. Dan untuk solusi paling bagusnya gimana? Untuk di sini biasanya kami solusinya ditutup Pak. Nah, jadi kita untuk saluran AC-nya kita pakai yang sirkulasi dalam aja. Jadi untuk yang ngambil dari luar ini nanti akan ditutup Pak, agar tidak ada bau dari luar yang masuk. Jadi walaupun disetel di sirkulasi dalam, kadang ini masih nyedot atau masih terbuka di belakang truk ataupun yang lain, jadi udaranya tetap masuk. Itu memang karena ada kesalahan saat dari pabrikan mungkin ya, yaitu pemasangan ventilasinya itu kurang rapat. Dan untuk bagusnya gimana? Bagusnya ditutup ya Pak, agar lebih nyaman saat berkendara, terutama di tol, belakang truk atau yang lain, tidak ada bau dari luar. Nonton. Ini ya Pak untuk laporan unit Teriosnya panjenengan. Terima kasih, selamat siang.